Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Dan hari ini juga kita secara hukum gereja dibebaskan untuk melakukan pantang dan puasa. Tetapi marilah kita merenungkan misteri hari ini, di mana Allah yang dengan cinta yang begitu kuat, dengan cinta yang tanpa syarat, Dia ingin menyelamatkan manusia dan ingin memasuki dunia, waktu dan ruang untuk hidup bersama kita, berjalan bersama kita, dan mengembalikan martabat kita sebagai putra dan putri Allah. Hari ini dengan peristiwa Maria menerima kabar sukacita dari malaikat, misteri inkarnasi, misteri kelahiran Kristus, dan juga harapan akan keselamatan kita menjadi sebuah harapan yang nyata, menjadi mungkin. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari coba kita renungkan baik-baik perkataan malaikat dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama, bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi besar, menjadi raja, menggantikan Daud bapaknya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. 4 janji yang begitu indah diungkapkan malaikat. Dan mari kita perhatikan baik-baik. Keempat janji ini sudah pernah ada dalam kitab Samuel, di mana Allah menjanjikan Daud bahwa akan ada keturunannya yang lahir dari keturunan Daud, yang akan menggantikan Raja Daud, memberikan kebesaran kepada Israel. Kerajaan Israel lebih besar, lebih mulia, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita lihat kerajaan Daud, apakah benar dia tidak berkesudahan? Dalam sejarah bangsa Israel, kerajaan Israel jatuh dan ditawan di Babylon, Persia, bahkan dijajah bangsa Roma. Setelah masa kejayaan Salomo, Israel terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan selatan. Setelah itu mereka ditawan di bangsa-bangsa asing. Seluruh suku-suku Israel terpecah belah dan ditawan menjadi budak belian di tanah asing. Lalu, kemanakah harapan akan berlalu? Kemanakah kita tambatkan harapan kita kalau seandainya janji Tuhan hanya tinggal seperti ini? Setelah berabad-abad, setelah beribuan tahun menantikan kebahagiaan, menantikan kejayaan Israel, hari ini keempat janji itu datang kembali ke tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam hidup seorang Maria, seorang perawan yang sederhana yang mencintai Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, janji Allah menjadi begitu spesial untuk kita hari ini. Sebab malaikat berkata, anak yang akan engkau lahirkan adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Allah pernah ungkapkan ini dalam perjanjian lama, bahwa dia adalah anak yang maha tinggi, dan dia adalah putraku, anak kesayanganku. Dalam perjanjian baru kita mendengar beberapa kali Allah mengukuhkan Yesus sebagai dia adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oleh karena itu, misteri hari ini adalah sebuah misteri sangat besar dalam kehidupan iman kita, dan merupakan sebuah misteri kunci iman kita pada Kristus, di mana kita mengimani Kristus sebagai benar Allah dan sungguh manusia. Dia hadir ke tengah-tengah kita dalam ruang dan waktu, ingin berjalan bersama kita, menyelamatkan kita, dan mengembalikan martabat kita seperti sedia kala di Taman Eden. Saudara-saudari terkasih, misteri inkarnasi menjadi mungkin, misteri keselamatan kita menjadi mungkin, dan harapan kita akan keselamatan menjadi nyata karena peristiwa hari ini, karena peristiwa Allah memberikan kabar sukacita kepada Maria. Dan kita juga bersyukur kepada Sang Maria, karena dari kesederhanaan imannya dia menjawab, fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Perkataan fiat Maria inilah membuat pintu keselamatan terbuka untuk kita semua, di mana Allah akan hadir dan diam bersama kita, bukan hanya berjalan bersama kita, tetapi dia hadir di dalam hati dan hidup kita. Jangan takut saudara-saudari, kita tidak berjalan sendirian oleh karena kabar sukacita ini. Dalam setiap penderitaan kita, apapun susah dalam kehidupan kita, kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Karena Kristus berjalan bersama kita, dan dia berada di depan, di belakang, di samping, bahkan di dalam hati dan hidup kita. Berbahagialah kita yang mempunyai Allah yang mencintai kita dengan cara demikian. Oleh karena peristiwa hari ini, segala yang kita harapkan menjadi mungkin. Mari kita berdoa,
Semoga hidup kita pun menjadi tempat di mana Allah bisa hadir, menempatkan kemuliaannya, sehingga orang lain pun bisa melihat Allah dengan kehadiran kita. Dan semua gereja kita pun tetap jaya dan abadi selamanya, sebab kita memiliki Kristus yang berjalan bersama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.